Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Dan sama-sama kita mau angkat pujian kita untuk Tuhan. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Aku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Aku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Aku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami untuk tetap setia Tuhan dalam setiap pelayanan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan kami boleh lalui Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus untuk boleh dibentuk Tuhan, boleh Engkau pakai Tuhan Yesus sesuai dengan setiap rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan sebentar kami rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan melalui setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Tuhan yang kuduskan, sucikan setiap kami Tuhan. Kami mau berikan hati kami mau berikan hidup kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap untuk menaikkan setiap puji-pujian untuk beribadah Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sama-sama untuk mulai ibadah kita hari ini sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Siap untuk dibentuk Tuhan saudara. Boleh sorakan haleluya. Puji Tuhan. Kita gak perlu khawatir, kita gak perlu cemas. Karena Tuhan Yesus yang menopang dan memberi kekuatan untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus
rasa lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Rasakan tangan keseluruhan, timbul rasakan yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tangan bergelombang, timbul rasakan yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tangan bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa silakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas kolektor untuk mempersiapkan diri. Mata
Nama Tuhan. Tuhan Yesus sendiri membuktikan kesetiaannya lewat kayu salib. Dia yang memberikan teladan yang sempurna buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia saja, Tuhan Yesus saja memberikan nyawanya, memberikan semuanya untuk kita. Mari sama-sama kita mau memberikan hati kita untuk Tuhan. Untuk boleh dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk setia sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Untuk berjalan sesuai dengan rancangan yang Kau sediakan untuk kami Tuhan. Dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku lebih
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rasa hadirat-Mu ada di sama-tengah kami di pagi hari ini. Kami percaya pujian dan penyembahan kami yang kami persembahkan kepadamu telah naik di hadirat Tuhan yang suci kudus dan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kini ya Tuhan, kami rindu suara isi hati-Mu. Kami rindu pesan-pesan dan nasihat-nasihat Tuhan lewat kebenaran firman bagi kami. Karena firman Tuhan amat sangat penting dan berguna bagi kami. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Firman sumber kekuatan. Firman Tuhan sumber mukjizat. Dan firman Tuhan sumber jawaban yang pasti bagi kami. Yang sakit kami percaya dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah iman dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Menghadapi masalah problem apapun, kami percaya dalam nama Yesus, firman yang hidup dan berkuasa sanggup memberikan kemenangan dalam perjalanan hidup kami di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang sudah memuji menyembah Tuhan, worship leader, singers, bahkan rebana, pemain musik,
semua diberkati. Kami jemaat Tuhan yang sudah memuji menyembah Tuhan, kami percaya kami semua diberkati. Dan kini kami rindu berkat firman Tuhan untuk kami dengar, kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf saya buka saja masker ini karena memang pengaruh kalau memang tertutup begitu. Oksigennya tidak normal. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Saya boleh berdiri pada ibadah kedua pada pagi hari ini. Tadi pagi juga saya sudah melayani firman Tuhan. Dan tentunya saya memperkenalkan diri bahwa saya hamba Tuhan, nama Pendeta Wempi Kumendong. Saya hamba Tuhan berasal dari Sulawesi Utara, Kota Manado. Judul khotbah tadi pagi saya adalah sikap antisipasi gereja Tuhan menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi pergumulan yang berat sekalipun. Diambil dari dua sikap kakak beradik, Marta dan Maria, ketika mereka menghadapi pergumulan. Saudara mereka yang mereka cinta kasih, Lazarus, sudah mati. Ada dua sikap. Tapi ibadah kedua ini saudara, saya akan ambil judul khusus bagaimana sikap bersabar dalam kesesakan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Nah, saya ambil dari ayat yang sering kita baca dan dengar, jadi ayat hafalan ya. Dalam kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12 ada satu ayat yang variabelnya begitu singkat sekali. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Puji Tuhan. Sudah dapat firman Tuhan ini, katakan amin. Mari kita perkatakan firman Tuhan dengan iman. Karena Tuhan sangat menghendaki kita, gereja Tuhan akhir zaman ini, untuk imani dan perkatakan terus kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan ini adalah semangat motivasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Ini ketika Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di saat jemaat Tuhan diperhadapkan dengan beraneka-ragaman pergumulan. Kota Roma itu adalah kota yang terkenal dengan serba dimensi, multidimensi, politik, ekonomi, ya, ketertiban keamanan. Dan di kota yang multidimensi ini, tekanan-tekanan berat silih berganti datang di tengah-tengah jemaat Tuhan dalam persekutuan. Ya. Sehingga banyak yang merasa tertekan. Banyak jemaat yang diintimidasi. Ya, ditekan. Ya, mengalami pergumulan, mengalami tantangan. Dan saudara, banyak yang hampir lemah, hampir mundur dengan tekanan yang berat ini. Oleh karena itu Rasul Paulus, ya, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, memberi motivasi, memberi semangat, meneguhkan dan menguatkan umat-umat Tuhan dengan perkataan ini. Kalau kita lihat saudara, dalam firman Tuhan ini nasihat untuk hidup dalam kasih. Lalu di ayat 12 ini dia katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, kemudian sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun
dalam doa. Ada 3 variabel penting di sini. Pertama, bersukacita. Ya, kedua, sabar. Dan yang ketiga, doa. Ya. Saya percaya jemaat di sini ketika diterpah dengan badai ini 3 hal penting yang dilakukan. Ya, dan saya dengar kesaksian dari Pak Pendeta Yan dan hampir saya bilang Pak Pendeta Anton. Ini nubuatan kira-kira ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Karena Pak Pendeta Yan duluan, hampir saya bilang Pak Pendeta Anton. Ya, puji Tuhan, kalau Tuhan dengar ya haleluya. Saya dulu sekuler sampai sekarang, Pak. Saya masih dosen di Fakultas Hukum Unsrat Manado. Ya, saya ngajar di S1, S2, S3. Karena itu kemarin saya sudah ada relax sedikit, saya minta ke Pak Anton sama Pak Chandra. Ya, saya mau suka sekali kunjungi untuk lembaga-lembaga atau perguruan tinggi di sini. Dibawalah saya di Universitas Gajah Mada. Wah, luas sekali, senang saya. Ya, saya memang akademisi sampai sekarang ya. Saya belum pensiun. Ya, kalau saya dapat profesor, guru besar ya pensiun saya 70 tahun. Ya, saya berdoa kalau Tuhan kasih ya puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih ya puji Tuhan. Cukup saja di dokter. Jadi saya dokter SH MH. Nah, gitu. Di sekuler dulu. Tapi Tuhan panggil. Begitu. Dan saya merasakan lebih mulia ya melayani Tuhan. Ya itu. Dan Tuhan bela ya. Tuhan tolong. Makasih banyak Pak. Nah ini. Jadi saudara, jemaat yang ada di Roma ini mereka menghadapi tantangan seperti ya saya dengar di sini 2 tahun lamanya. Durasi waktu yang ya sangat panjang sekali. Jemaat ini dalam pergumulan, ditekan. Bapak Ibu kalau kuat tekan, orang Manado bilang kalau tekanan itu dari luar, ya ini dari dalam. Begitu. Ya. Kalau jemaat di Roma ini dari luar. Ya, otoritas pemerintah yang berkuasa di Roma ditekan. Ya, malah ancaman-ancaman nyawa. Karena itu saya katakan tadi banyak yang sebenarnya mundur, tetapi Rasul Paulus tahu persis keadaan ini. Karena itu di variabel pertama bersukacita dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tentunya setiap orang yang percaya dan tidak percaya tentunya ya tidak ingin ya untuk lebih lama dalam menghadapi suatu keadaan yang tidak menyenangkan itu. Seperti misalnya ya terlalu lama berada di satu ruangan yang amat sangat panas, ya, membosankan, atau dalam suatu ruangan yang amat sangat dingin. Terlalu lama pun ya, banyak orang merasa tidak menyenangkan. Atau menghadapi pergumulan sakit yang berkepanjangan. Banyak yang membuat tidak menyenangkan. Apalagi menghadapi pergumulan yang amat sangat panjang. Yang rasanya tidak ada ujung ya selesai. Seperti misalnya pandemi ini. Sudah 2 tahun. Mengakibatkan banyak yang kecewa, banyak yang stres, ya, akibat pandemi, ya, akibat virus ini. Ya. Sudah coba dengan vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 dan seterusnya. Saya sudah vaksin sudah booster ketiga dan sudah sampai keempat saya. Ya. Karena saya banyak ya. Dalam tugas-tugas jadi booster ketiga saya Moderna, kemudian booster keempat Pfizer. Ya. Jadi itu dalam rangka memperkuat stamina, ya, imun. Nah ini, jadi dalam segala hal saudara banyak bentuk-bentuk kesesakan yang secara fakta dan nyata kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam tugas pelayanan, dalam tugas usaha kerja, dalam bisnis. Kadang-kadang ini pandemi ini sangat
membuat tidak menyenangkan, tidak bebas dan seterusnya. Malah pandemi ini banyak yang jatuh korban. Ibadah dibatasi. Ya. Kebersamaan dibatasi. Dahulu saudara masih normal, ketemu dengan sesama keluarga, suami, istri, anak, cucu, cece, atau dengan keluarga lainnya, atau dengan sesama hamba Tuhan, saling salam, lalu cipika-cipiki. Masih bebas. Tapi dengan pandemi ini, ya dari jauh tinggal. Atau kadang-kadang, ya kayak Rusia sama Ukraina. Ini pandemi, begitu toh? Di mana saja. Kadang-kadang misalnya suami istri ya ketemu atau anak-anak, suasana kekeluargaan, suasana keharmonisan dibatasi. Ya, contoh saja kita ibadah sini, pakai jarak dan seterusnya. Ya. Nah ini sesuatu yang amat sangat tidak menyenangkan. Ya, karena itu banyak yang menginginkan supaya suasana itu berlalu, ya, selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan tetapi kita lihat kenapa Rasul Paulus mengajarkan jemaat yang ada di kota Roma, termasuk saudara dan saya, supaya ya kita bersabar dalam segala hal. Bersukacita dalam pengharapan. Kita bahas dulu variabel satu ini. Ya, bersukacita dalam pengharapan. Ya, tantangan demi tantangan, hiruk pikuknya persoalan sekarang ini. Ya, fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini membuat gereja Tuhan, saudara dan saya harus punya nilai-nilai ya yang amat penting. Ya, dalam pengharapan kita kepada Tuhan, kita harus selalu bersukacita. Ya, bersukacita. Ada pergumulan, bersukacita. Sebab pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan dalam situasi ini, jangan kita banyak berpengharapan atau berharap kepada manusia. Jangan. Pengharapan kepada manusia itu sesungguhnya akan mengecewakan. Ya, coba kita tampilkan satu ayat ini dalam kitab Roma. Roma pasalnya yang pertama. Kitab Roma pasal 1, coba dalam ya ayat 1 sampai ayat 5. Saya baca. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah itu. 2. Injil itu telah dijanjikannya ya, sebelum Roma pasal 5, maksud saya Roma pasal 5, bukan Roma 1. Roma pasal 5. Ulangi, Roma 5. Roma pasal 5. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah itu. Katakan amin. Ayat berapa? 4. 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Terus ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Hiruk pikuk, fenomena, kejadian, masalah, tekanan. Bersukacita saja. Sambil pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab pengharapan kepada Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak pernah akan mengecewakan dan saya. Saya pernah, ya sudah hamba Tuhan ini. Tahun lalu, tahun kemarin, ya kesaksian. Saya teman sekali dengan ya
bupati di kabupaten yang tempat pelayanan saya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Manado, dari Manado itu arah menuju Trans Sulawesi ke Gorontalo, ya, ke Makassar akan mendapatkan kabupaten yang namanya Kabupaten Minahasa Selatan. Ya. Nah di situ tahun kemarin, bupati terpilih itu adalah mahasiswa saya, teman baik saya. Ya. Waktu saya belum hamba Tuhan, saya masih di kegiatan ya advokasi pengacara di Sulawesi Utara. Nah, ini bupati ini magang di kantor saya, di rumah saya, ya. Dia waktu mau masuk calon bupati, dia datang minta doa, oke. Saya doa, teman-teman doa, karena dia memang di partai PDIP, ya. Doa. Saya membantu dia, ya. Di saat-saat kampanye saya bantu, ya. Dia kunjungi, ya, masyarakat di Minsel itu, khususnya GPD saya bantu. Akhirnya Tuhan tolong, terpilihlah dia. Di waktu kampanye-kampanye atau di waktu menyusun program, dia katakan, Pak Pendeta, kadang-kadang dia panggil mener. Kalau Tuhan izinkan saya terpilih, saya minta paling kurang 5 kepala dinas, ya, dari GPDI. Oke, puji Tuhan, terima kasih, ya. Saya juga wakil ketua Majelis Daerah Sulawesi Utara, ya. Terpilih, ya, dilantik. 2 bulan kemudian, ya sudah, saya ke kantor, diterima seperti biasa. Saya tanya, namanya Pak Franky. Pak Franky, Bupati, sudah susun kabinetnya? Oh sudah. Saya lihat, ya, satupun pejabat, ya, yang sudah memenuhi syarat untuk eselon 2 itu tidak diakomodir. Kecewa. Begitu. Tapi ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak tunjukkan kepada bupati dan wakil bupati dan teman-teman. Biasa saja. Pak Bupati kan bilang kok 5 dari GPDI. Saya sudah lapor ke gubernur dan sudah lapor ke pimpinan majelis daerah. Pak Pendeta, sorry ya, sebab ini kepentingan partai, ya sudahlah. Oke, 6 bulan tidak. Ya. Dalam rangka dia mau refreshing kepala dinas sampai sekda, saudara, dia panggil saya. Dia tunjuk saya sebagai ketua panitia seleksi pansel, ya, seleksi sekda dan seleksi kepala dinas. Tidak ada satupun. Begitu kecewa, ya. Itu teman-teman hamba Tuhan yang memenuhi syarat untuk kepala dinas eselon 2, mereka datang di rumah. Pak Pendeta, begitu, Bro, bagaimana ini janji ini? Ya, sudahlah, berdoa saja, ya, berdoa, gitu. Secara kecewa. Dan saya, saudara, ingat ayat ini, berpengharapan kepada manusia itu kadang-kadang banyak kali mengecewakan. Tetapi kalau kita berpengharapan kepada Yesus, maka pengharapan itu tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Totalitas hidup berharap pada Tuhan. Berserah, ya, imani, ya, kepada Yesus dalam pengharapan, dalam situasi apapun. Hanya Yesus pengharapan kita. Amin. Ya, ada lagu lama bilang, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota dan seterusnya. Berpengharapan. Puji Tuhan, ke mulut, ya, badai, ya, yang sekian tahun melanda semangat persekutuan jemaat GPD di Hayamuruk, Tuhan sudah lalukan itu. Tidak ada lagi penjajah. Merdeka dan hidup. Amin. Bebas. Begitu. Puji Tuhan. Nah, ini pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Saya dengar informasi tadi, majelis jemaat dan jemaat semangat persatuan dan kesatuan itu tinggi sekali. Begitu. Ini ya modal, ya mujizat dan kuasa Tuhan. Ya. Unity in strength.
Ya. The power of unity. Semangat persekutuan itu melahirkan kuasa dan mujizat yang luar biasa. Dan ini Tuhan jawab, saudara. Tetapi harus bersukacita. Ya, orang Manado bilang, jangan bafeto. Ya, jangan marah-marah. Bersukacita. Tantangan bersukacita dalam pengharapan. Ada pergumulan, ada masalah. Bersukacita. Dengan kita bersukacita, maka akan ada hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah, asam urat. Itu dia. Kering tulang. Jadi kalau sakit menyanyi aja. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Begitu. Pengharapan nyanyi aja. Kita percaya ada kuasa di atas puji-pujian itu. Ya. Dan Tuhan beri sukacita. Kita lanjut kedua ya. Dalam variabel kedua ini ya. Dari Roma 12 ayat 12. Bersabarlah dalam kesesakan. Ya. Sabar. Karena itu Paulus sampaikan. Ya. Apa kita harus bersabar dalam kesesakan. Ya. Ya. Apa motivasi Paulus memberikan firman Tuhan ini kepada jemaat di Roma? Harus sabar. Ada dua variabel penting. Kenapa kita harus bersabar dalam kesesakan, dalam penderitaan? Yang pertama, mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Karena ya, segala sesuatu ada di bawah kekuasaan Tuhan. Katakan amin. Segala yang terjadi, semua Tuhan tahu. Coba tolong tampilkan Roma pasal 11. Ya, ayatnya yang ke-36. Haleluya. Roma 11. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Katakan amin. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Tuhanlah kemuliaan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi fenomena yang terjadi ini semua Tuhan tahu. Puji Tuhan. Majelis hamba Tuhan. Ya, jemaat tetap kompak dan satu. Itulah modal, itulah jawaban Tuhan. Ya, dalam semangat persatuan akan ada mujizat dan jawaban. Ada pepatah kuno bilang ya, dalam semangat perjuangan, ya bersatu kita teguh, bercerai kita hancur, ya kan? Dan puji Tuhan, Tuhan menolong. Tuhan amat sayang sekali pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Hayam Buruk ini. Tuhan sayang jemaat Tuhan. Karena itu Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Menyingkirkan para penjajah-penjajah itu. Ya, 2 tahun penjajahan di atas dunia, khususnya di ya Hayam Buruk. Ya, ya, tetap ada. Penjajahan di atas dunia belum dihapuskan. Tetapi oleh kasih dan kemurahan Tuhan, semua sudah terselesaikan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Semangat terus. Ya, dengan satu sikap. Sekali Yesus, tetap Tuhan Yesus. Sekali melayani, tetap melayani. Sekali iring Tuhan, tetap iring Tuhan. Lebih ekstrim. Sekali GPD Hayam Buruk, tetap GPD Hayam Buruk. Nyanda usah pindah-pindah. Ya tahu? Kira begitu. Haleluya. Sebab di gereja sana, di gereja luar sama. Orang Tontebuan bilang ya minasa putih ke sama. Tetapi kalau kita tetap setia, pasti Tuhan bela. Pasti Tuhan tolong. Kadang-kadang Tuhan izinkan, saya bilang tadi sama Pak Pendeta Yan, Pak Pendeta lagi.
Bapak Tony, Bapak Anton, Bapak siapa satu? Yang tadi ya, Pak Hermawan, begitu. Tuhan izinkan, ya Tuhan izinkan, cara Tuhan toh, izinkan ini penjajah itu bikin somasi ke ketua umum, izinkan. Tuhan izinkan dia bikin memori banding, begitu, dan seterusnya. Nah, dan ini jadi dasar pertimbangan Majelis Pusat terkait dengan dia tidak beretika melawan ADRT sehingga harus dikenakan sanksi pemberhentian. Itu Tuhan izinkan. Kadang-kadang kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Ya. Kenapa ini pencobaan? Kenapa ini tantangan? Ya. Kadang-kadang setia kita melayani, setia kita ya dalam pelayanan altar, setia kita berdoa, tetapi tiba-tiba pulang rumah dapat pergumulan sakit. Tuhan izinkan untuk menguji kekuatan iman kita. Ya. Ini, ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak menyenangkan ya hati kita, tetapi itulah yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, karena itu Paulus bilang, firman Tuhan bilang, bersabar dalam kesesakan. Sebab pergumulan, tantangan ujian yang Tuhan izinkan terjadi tidak melampaui kekuatan saudara dan saya. Katakan amin. Coba tampilkan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Nah, ini terlalu sana jauh ya. Boleh sini kan? Nah, ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi apa? Kekuatan kita manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatan kita. Katakan amin. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu kami diuji, pada waktu kita dalam kesesakan, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Katakan amin. Jadi itu pencobaan, tantangan, pergumulan tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kekuatan iman kita atau kekuatan kita 5, ujian itu tidak akan melebihi 5. Minimal dia sama atau di bawah itu sehingga kita kuat. Tetapi saudara, yang membuat kita kuat adalah kita berpengharapan, berserah pada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Oh, kita sudah pengalaman. Jangan mengandalkan kehebatan. Enggak, kecil itu di mata Tuhan. Tetapi kita berpengharapan kepada Tuhan. Ya. Kita sabar. Ya. Ini. Jadi saudara, ketidaksabaran kita itu berarti tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai ayat 3 bisa kita baca itu. Ketidaksabaran, ketidaktenangan kita akan membuat masalah itu tidak selesai. Malah menumpuk. Membuat stres, ya, galau, dan akhirnya mempengaruhi kesehatan. Ya. Karena itu Tuhan bilang sabar, bersabar saja. Ya. Sabar akan melahirkan ketenangan. Ya. Sabar akan melahirkan kita dapat menguasai diri dan kita hanya bermohon doa kepada Tuhan. Itu ya. Sehingga penting sekali. Karena itu hasil kesabaran yang kita lakukan akan sangat berguna dan bermanfaat untuk ya mencari jalan keluar, untuk membuat kita menikmati jalan keluar yang Tuhan beri bagi saudara dan saya karena sabar. Jadi itu. Yang kedua, yang terakhir, bahwa apa artinya sabar dalam kesesakan? Ya,
Sabar dalam kesesakan artinya pertama, tidak mengeluh apapun yang terjadi. Tidak mengeluh kepada Tuhan. Ya, enggak pernah mengeluh, saudara. Ya. Di waktu susah, ya, di waktu menderita, tidak pernah mengeluh pada Tuhan. Ya. Itu, sabar dalam kesesakan artinya apapun terjadi, masalah berat apapun. Ya, karena kita yakin bahwa pencobaan, masalah tidak melebihi kekuatan kita, maka ketika Tuhan izinkan terjadi, jangan ada rasa mengeluh kepada Tuhan. Jadi tidak pernah mengeluh. Ya. Kemudian yang kedua, sabar artinya tidak pernah sedih dan bersusah. Ya. Sebab ada Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai penolong. Katakan amin. Ketika kita susah, Roh Kudus datang untuk menghibur. Ya. Roh Kudus datang untuk memberikan kekuatan. Karena kita berharap, sabar, ya, bersukacita, ya, dan kita sabar. Karena itu sabar dalam kesesakan. Yang kedua, tidak pernah merasa susah, tidak pernah galau, sebab kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus yang adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Yang ketiga, ya, sabar dalam kesesakan artinya tidak pernah mencari solusi atau jalan keluar, ya, selain datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini dalam apa? Dalam doa, ya, dalam kesetiaan. Banyak, ya, umat Tuhan, ya, banyak orang percaya ketika kesesakan atau penderitaan itu begitu lama dialami, banyak yang mundur, ya, banyak yang cari solusi. Kalau dia gagal, udah banyak yang cari, ya, penghiburan di tempat lain, ya, cari solusi di tempat lain. Itu namanya bukan sabar. Karena itu arti sabar dalam kesesakan dalam konteks firman Tuhan adalah tidak pernah mencari jalan keluar, menyelesaikan masalah selain datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Lewat apa? Doa. Lewat kesetiaan beribadah. Ya, sebab itu beribadah itu amat sangat bermanfaat. Ya. Firman Tuhan, Keluaran, ya. Berbakti, beribadah adalah soal yang utama. Maka roti makanan, air minuman diberkati dan apa? Dilalukan dari segala sakit penyakit. Itu faedah ibadah. Itu makna ibadah kebaktian. Seperti yang kita datang pagi hari ini dalam ibadah kedua. Itu berarti kita menghargai waktu Tuhan bagi saudara dan saya. Ya. Jangan cari solusi selain di kaki Tuhan ku taruh hidupku. Datang merendahkan diri, berdoa. Ya, curhat kepada Tuhan. Ya, sampaikan pergumulan hidup kita. Apakah dia pemuda remaja, ya, orang tua, ya, hamba-hamba Tuhan. Mari kita curhat lewat membangun hubungan mezbah doa. Ya. Jadikan aku Tuhan mezbah doamu. Bangun mezbah doa. Untuk komunikasi dua arah yang penting. Jangan curhat kepada orang lain. Jangan curhat kepada siapapun. Ya. Tetapi kita curhat, sampaikan pergumulan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada gereja kita. Sumber jawaban, sumber mujizat, dan sumber kuasa. Itulah Tuhan Yesus. Amin. Yang keempat, sabar dalam kesesakan artinya, ya, tetap berada dalam sikap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Ada sakit, puji Tuhan, terima kasih. Ada tantangan, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. Ya. Ada kuasa,
di balik ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Ada kuasa yang dahsyat. Ya, di balik menghadapi pergumulan, penderitaan. Lalu kita bersyukur. Sebab ada sesuatu di balik penderitaan ini. Ada kemuliaan Tuhan di balik penderitaan. Sambil kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Memang paradoksal sekali, saudara. Di saat katakanlah kita gagal, kita ada pergumulan sakit, menderita, lalu kita ketawa, bersyukur, paradoksal sekali. Ya, bertentangan. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki. Kuasa ucapan syukur itu mampu menyelesaikan dan menjawab setiap pergumulan apapun yang kita alami. Sanggup menjawab ya kendala-kendala yang kita hadapi dalam hidup ini. Dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun. Ya, Tuhan ingin selalu ada ucapan syukur. Mengucap syukur. Ya. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Katakan amin, itu firman Tuhan. Yang terakhir, ya, sabar dalam kesesakan. Mengandung arti adalah selalu merasa puas dan cukup dengan apa yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Cukup, saudara. Ya. Merasa puas. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Ya. Cukup saja. Ya. Kalau Tuhan kasih berkat hari ini cukup bersyukur, terima kasih Tuhan. Ya. Cukup puas. Ya. Merasa cukup Tuhan. Ya. Merasa puas. Apa yang Tuhan beri itu cukup untuk saya. Ya. Segala sesuatu yang Tuhan kasih itu cukup untuk saya. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan. Oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya. Kita tidak perlu takut. Kejadian yang terjadi, mata Tuhan tetap selalu tertuju pada saudara dan saya. Dan Dia tidak pernah terlelap tidur. Siang malam Dia jaga kita. Ya, itu Tuhan. Ya. Dan itu penjaga kita yang luar biasa. Satu ayat dalam Ibrani pasal 13. Ini ayat ini saya sudah baca tadi pagi di ibadah pertama. Ibrani pasal 13 ayat 5. Coba ditampilkan. Dibaca ayat 5 bagian B saja. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Nah ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin, itu firman Tuhan ini. Pegang ini ya. Yakini dan jalani firman Tuhan ini. Bahwa dalam setiap saat, dalam setiap fenomena, dalam setiap peristiwa yang terjadi sekarang, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Tuhan selalu menjaga. Tuhan selalu melindungi. Tuhan selalu menyertai. Dengan penyertaan Tuhan yang amat sempurna bagi saudara dan saya. Ayat 6. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin, dengan iman kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong saudara dan saya. Katakan amin. Apa? Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu gentar. Ya. Sebab ada Yesus Tuhan di setiap saat, di setiap hari, di setiap detik. Ya. Dari detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jalani hidup ini. Ya. Bersukacita senantiasa dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Dan tetap tekun doa. Berdoa. Berdoa di waktu pagi. Berdoa di waktu siang. Berdoa di waktu petang. Berdoa di waktu malam. Ya, artinya ada hubungan harmonis
ada komunikasi dua arah. Ya, antara saudara dan saya dengan Tuhan. Doa orang benar dengan bersungguh-sungguh, maka besar khasiatnya. Kuasa doa itu luar biasa. Bangun mezbah doa pribadi, keluarga, rumah tangga. Saya bangga di sini pengumuman gereja tadi pagi. Ada banyak hari untuk berdoa. Di Selasa berdoa, di Jumat ada doa di Tugu dan seterusnya. Di samping ada doa keluarga, rumah tangga, doa. Sebab kekuatan gereja itu sekali lagi ada pada unity, persatuan, dan doa yang kuat naik di hadirat Tuhan. Maka doa itu akan menjawab dan mujizat akan terjadi. Ya. Sekali Yesus, tetap Tuhan Yesus. Sekali iring Tuhan, tetap iring Tuhan. Sekali melayani, tetap melayani. Apapun tantangan. Sebab ada Yesus. Kepala gereja kita. Penghulu gembala yang baik dan agung. Yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara dan saya. Amin. Saya akhiri dengan satu kesaksian. Ada seorang ibu janda, ini kesaksiannya. Di usia yang ke-55 tahun. Di usia yang ke-85 tahun. Ya. Sudah lansia. Ya. Ibu janda ini juga ompong minta maaf. Nah menyinggung. Anak 3-nya sudah sukses. Dan ibu janda ini, dia begitu setia. Masih muda dia setia. Menikah dia setia dengan suami yang sudah meninggal. Anak-anak pun setia. Dia setia berkorban. Memberi, melayani. Mengembalikan milik Tuhan. Setia. Di usia yang ke-85 tahun. Dia rindu untuk beribadah. Di rumah. Undang anak-anak, cucu. Undang hamba Tuhan. Undang jemaat. Dan di ibadah itu dia bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Ya. Saking dia merasa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, begitu luar biasa. Di akhir kesaksian dia bilang begini, saya akan akhiri kesaksian saya dengan menyanyikan satu pujian. Dan ibu ini nyanyi satu pujian. Dengan lagu lama. Yang bunyinya, yang nadanya seperti ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Nah karena ini ibu janda saking senangnya. Di usia 85 tahun. Ya, dia bersyukur. Hamba Tuhan banyak datang. Jemaat dan anak-anaknya. Dan dia sehat kuat. Dia nyanyi salah tapi Tuhan dengar. Dia nyanyi seperti ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Ini baru dia. Haleluya. Salah tapi Tuhan dengar. Tuhan pelihara, dia Indomie seleraku. Nah ini baru bilang luar biasa berkat Tuhan. Amin. Luar biasa penyertaan Tuhan. Di waktu kita tak mampu, di situ Tuhan datang untuk menolong. Ini pengalaman nyata di jemaat di sini dan hamba Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan sayang jemaat di sini. Tuhan sayang hamba Tuhan. Tuhan sayang ibu gembala sebagai pionir. Ya, sayang semua. Ya. Dan kita tahu penyertaan Tuhan begitu terus, bukan cuma hari ini. Sampai Tuhan datang kembali. Asal kita tetap setia kepada Tuhan. Menyerahkan secara totalitas hidup kita. Suami, istri, anak, cucu, cece. Serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah mereka yang dengar firman Tuhan, simpan di hati, dan lakukan firman Tuhan dengan setia. Amin. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya di hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Mari singers. Haleluya. Kita nyanyikan pujian sebelum saya berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ku dapat jalani hidupku. Ini pernyataan kita, bukan dengan kekuatan saya. Tanpa Tuhan di samping saudara dan saya, tidak mampu saudara, tidak mampu kita. Haleluya. Tetapi Tuhan Yesus sumber kekuatan saudara dan saya. Tuhanlah yang menopang sehingga kita ada sebagaimana kita ada hidup bergerak bernafas. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Oh puji Tuhan. Pertolongan. Amin. Haleluya. Harapan dalam hidupku. Jangan mengandalkan kekuatan kita di tengah-tengah fenomena peristiwa hiruk pikuk persoalan dunia sekarang ini, termasuk dalam pelayanan. Tetapi kekuatan kita hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat kepala gereja. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber pengharapan kita, ya. Dia sumber jawaban kita. Ya, karena itu ini sikap kita. Kita hanya memandang kemuliaan Tuhan, pandang Tuhan Yesus. Sejauh kita memandang Yesus, tidak usah lihat masalah, tidak usah lihat persoalan, tidak usah lihat kiri kanan. Tetapi kita lihat sumber kekuatan itu Tuhan Yesus Kristus. Fokus kita ke sana, fokus kita kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan menyelesaikan semua pergumulan hidup saudara dan saya. Apapun mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi dari awal pujian ini. Amin. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Sambil kita angkat kedua tangan kita semua. Oh haleluya. Puji Tuhan. Tanpa Tuhan yang di ku tak mampu sendiri. Dan haleluya. Uraya takara mana sekara mana kelabala. Haleluya. Pandang wajahmu dan berseru. Haleluya. Pertolongan datang darimu. Pegangan tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah. Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk isi hati Tuhan.
Terima kasih untuk pesan-pesan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Untuk lawatan Tuhan. Lawatan yang penuh berkat. Lawatan jawaban pasti lewat kebenaran firman Tuhan. Patrikan benih firman Tuhan di tanah hati kami semua. Firman Tuhan menjadi remah yang baik, bertumbuh, berkecambah, berbuah-buah untuk hormat, kemuliaan, dan keagungan nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Mereka sudah datang di hadirat-Mu dan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, suami, istri, anak, cucu, cece mereka diberkati dalam nama Yesus. Kesehatan mereka diberkati ya Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Studi anak-anak mereka diberkati. Segala sesuatu yang mereka kerjakan diberkati dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, kami percaya dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah iman dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Mereka yang menghadapi masalah, problem rumah tangga, problem pekerjaan, apapun, dalam nama Yesus hamba bermohon, diberikan kekuatan dan jalan keluar yang pasti. Kemenangan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapak, pelihara umat-umat-Mu. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di jemaat GPDH yang buruk ini. Tuhan tolong. Sekian lama mereka dalam badai Tuhan, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan luar biasa. Memberikan sukacita, damai sejahtera. Memberikan pengharapan bagi mereka. Karena Tuhan tolong mereka semua. Mulai dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, seluruh jemaah Tuhan. Mereka tetap kuat, bersatu dalam kebersamaan. Di dalam tangan Tuhan yang dahsyat. Maka mereka tetap kuat, sehat. Dan mereka tetap setia melayani, setia iring Tuhan. Maka setia berkorban untuk hormat, kemuliaan, dan keagungan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan. Kita semua boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri untuk persembahan yang kedua. Kita naikkan satu pujian. Kekuatan yang mengatur dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Rasakan tangan kegelombang, sungguh datangkan yang berubah menjadi siang.
pengumuman gereja akan disampaikan. Saya undang Bapak Suharyanto untuk maju ke depan. Betapa besar Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Pak Wimpi sudah melayani kita. Tuhan pakai lebih jauh lagi. Saudara, ibadah kita hari ini nanti dilanjut sore hari di cabang Diponegoro 26 jam 16.15. Kemudian malam harinya untuk youth jam 18 dengan tema Faithful. Biar Tuhan memberkati kita, menumbuhkan iman kita. Selasa kemudian kita akan bertemu dalam ibadah doa di tempat ini jam 18. Selasa besok, lusa. Kemudian hari Rabu ada ibadah khusus pada pria. Setia dalam panggilan Tuhan. Biar Tuhan memberkati kaum pria yang ada. Dilanjut Jumat di cabang Diponegoro jam 18 ada ibadah doa umum. Kemudian Sabtunya ibadah kaum wanita juga di cabang Diponegoro 26 jam 16.15. Kemudian sekretariat dibuka Senin sampai Sabtu khusus untuk Senin karena hari libur nasional. Tidak ada kegiatan sekretariat. Jadi sepanjang minggu ini Senin tidak ada kegiatan sekretariat. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling tiap Selasa dan Jumat jam 9 jam 12 sampai 12 ada hamba Tuhan yang siap untuk melayani, mendoakan, memberi pengarahan sesuai firman Tuhan. Selain itu dari P2N Seksi Peneguhan dan Pemberkatan Nikah, bagi jemaat ataupun Bapak Ibu yang ingin melangsungkan pemberkatan putra-putrinya, 3 bulan sebelum hari H, sudah mengisi formulir dan persyaratannya sehingga boleh dilangsungkan dengan lebih teratur 3 bulan sebelum hari H. Ibu Gembala bersama seluruh hamba Tuhan, majelis dan seluruh pengurus yang ada mengucapkan terima kasih untuk dukungan-dukungan yang selama ini Bapak Ibu jemaat sampaikan baik dalam doa maupun dalam pelayanan keuangan, baik persembahan maupun perpuluhan. Tuhan yang akan memberkati kerjasama kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap doakan untuk Ibu Gembala kita, juga kita tetap bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kita di masa-masa yang tidak mudah ini. Mari kita bangkit bersama-sama, kita akan selesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Naikkanlah ucapan syukur kepada Dia sebelum kita pulang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Tuhan kita di hadapan Tuhan. Doa mental Bapak menceritakan Tuhan. Dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat. Engkau yang sudah tolong ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Dan hamba-Mu berdoa saat ini, mari Tuhan Engkau akan melawan setiap umat-Mu. Biarlah Engkau memberikan bagi anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan lemah, Engkau beri kekuatan. Yang ada masalah dalam usaha pekerjaan, Tuhan campur tangan. Tuhan yang memberkati. Demikian juga yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah. Berikan kesembuhan. Nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan di dalam. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu. Pada saat ini juga kami berdoa secara khusus buat Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus berikan semangat yang baru. Roh yang menyala-nyala. Yang meskipun tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah kepada-Mu. Tapi Engkau Allah yang mengasihi. Yang memberikan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah layani kami pada kesempatan ini Tuhan. Engkau pakai lebih lagi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga setiap pelayanan hamba-Mu dimanapun Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Ada banyak jiwa-jiwa yang diteguhkan di dalam pengiringan mereka kepada-Mu ya Bapa. Dan kami semua yang terlibat Tuhan di dalam pekerjaan-Mu ini. Engkau Allah yang memberkati dan memakai hidup kami untuk menjadi berkat di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pulanglah bawalah berkat daripada Allah Bapa. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Anak. Di dalam persekutuan Roh Kudus mulai saat ini menyertai, menjaga, memelihara engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.